Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Najah dari Universitas Alma-Ata, Yogyakarta. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang UX Design Process yang dibuat oleh Dehardan Utama, MCom, dosen Prodi Informatika Universitas Alma-Ata, Yogyakarta, dengan referensi medium.com/@murnitelebanua98 dan Skillful. Jadi apa itu UX Design Process? UX Design Process merupakan proses interaksi desain yang desain untuk dapat meningkatkan usability dan interface desain yang lebih optimal. Hal yang dilakukan di UX Design Process yaitu mencari permasalahan, mengumpulkan dan menyusun data, brainstorming ide dari permasalahan dan data yang ada, membuat solusi desain dan melakukan tes dari solusi desain. Stakeholder yang terlibat yaitu desain tim, produk tim, software engineering, dan sponsor. Desain tim dan sponsor bergelut di bisnis, software engineering di IT, dan desain tim di user. Ketiga ini merupakan sweet spot area mereka. Lalu ada macam-macam UX design process yaitu user-centered design, design thinking, design spirit, dan learn UX. Design thinking evaluasi dari proses human-centered design yang dapat digunakan untuk menciptakan inovasi dalam produk desain. Design thinking terdapat empathize, define, ideate, prototype, dan text. Empathize. Tujuan dari empathize membantu desain dalam mencari tahu pandangan dan kebutuhan dari target user. Define, informasi yang telah dikumpulkan selama tahap empathize, dianalisis, dan diinstansis untuk menentukan masalah inti yang akan diidentifikasi. Tahap user tempatkan user sebagai pusat objek permasalahan. Poin penting dari user yaitu mudah terdistract. Ketika belajar, tidak ada waktu untuk belajar, banyak iklan, terlalu sibuk, saya tidak suka dengan UI, materi tidak jelas, dan kurang motivasi untuk belajar. Lalu target user sendiri apa sih? Pekerjaan yang ingin di-upgrade skillnya, meningkatkan minat belajar, mempermudah akses belajar, mempermudah pengguna dalam belajar, membantu pekerja untuk belajar lebih rajin, meningkatkan refund. Lalu apa sih? Lalu voting untuk how might we dari target user ini yang paling banyak adalah mempermudah pengguna dalam belajar, lalu membantu pekerja untuk belajar lebih rajin, mempermudah akses belajar, meningkatkan minat belajar, dan yang lebih banyak itu di mempermudah pengguna dalam belajar dan membantu pekerja untuk belajar lebih rajin. How might we mempermudah pengguna dalam belajar dan membantu pekerja untuk belajar lebih rajin. Ideatnya, tahap ini merupakan tahap untuk menghasilkan ide. Mempermudah pengguna dalam belajar dan membantu pekerja untuk belajar lebih rajin. How might we-nya fitur gamification untuk membantu pengguna lebih rajin dalam belajar, dan yang lain-lain. Ada fitur call mentor, fitur mention assistant, fitur forum, audio learn. Ini fitur-fiturnya. Ada fitur gamification untuk membantu pengguna lebih rajin. Ada mentor dan discussion, hygiene fitur, fitur, login bio meeting. Dan ini contohnya prototipenya yang dilakukan pada tahap prototype, mendesain interface dari Crazy 8S yang tadi ini, yang ini dijadikan prototype, menyusun UI menjadi sebuah flow proses yang sesuai dengan ide solusi, membantu membuat prototype yang dapat digunakan untuk testing. Ini contoh prototype. Ini selalu evaluasi user flow dengan tim internal. Lalu testing yang
Yang dilakukan pada tahap testing ini adalah mengevaluasi setiap ide solusi, melakukan interview atau online survei. Testing adalah tahap yang paling penting ketika mendesain solusi ide. Setiap asumsi, ide, atau perubahan tampilan perlu diklarifikasi dengan testing. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.